Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku pendek nomor 691. Upasahat ma tu Yesus. Salam, selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Jabiter Tinamunan. Kita baca firman Tuhan pasal yang ke-21 kitab Ulangan sampai dengan 23. Perkara pembunuhan yang tak dapat diputuskan. Apabila di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu ada orang yang kedapatan mati terbunuh di ladang dan tidak ketahuan siapa pembunuhnya, maka pemimpin dan hakimmu harus pergi mengukur jarak dari tempat mayat itu ditemukan ke tiap-tiap kota yang berdekatan. Lalu para pemuka dari kota yang paling dekat harus memilih seekor sapi muda yang belum pernah dipakai untuk bekerja. Sapi itu harus mereka bawa ke suatu tempat di dekat sungai
yang tidak pernah kering dan yang tanahnya belum pernah dibajak atau ditanami. Di situ mereka harus mematahkan leher binatang itu. Para imam Lewi juga harus pergi ke situ, karena mereka harus memberi keputusan dalam tiap perkara tindak kekerasan. Mereka dipilih Tuhan Allahmu untuk mengabdi kepadanya dan mengucapkan berkat atas namanya. Lalu semua pemuka dari kota yang paling dekat harus mencuci tangan mereka di atas sapi itu dan mengatakan, "Bukan kami yang membunuh orang itu, dan kami tidak tahu siapa yang melakukannya. Tuhan, ampunilah Israel umatmu yang kau bebaskan dari Mesir. Ampunilah kami dan jangan menganggap kami bertanggung jawab atas pembunuhan orang yang tidak bersalah." Maka dengan melakukan apa yang dituntut Tuhan, kamu tidak dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Peraturan tentang wajib yang dijadikan tawanan perang. Apabila kamu berperang dan Tuhan Allahmu memberi kamu kemenangan, lalu kamu mengambil tawanan perang, mungkin di antara mereka ada orang wanita cantik yang kau sukai dan ingin kau peristri, bawalah wanita itu ke rumahmu. Di situ ia harus menggunting rambutnya, memotong kukunya, dan berganti pakaian. Ia harus tinggal di rumahmu dan berkabung atas kematian orang tuanya selama 1 bulan. Sesudah itu engkau boleh kawin dengan dia. Kalau di kemudian hari engkau tidak menginginkan dia lagi, engkau boleh menyuruh dia pergi dengan bebas. Ia tak boleh kau perlakukan sebagai budak atau kau jual, karena ia telah kau pakai bersetubuh dengan engkau. Peraturan tentang warisan anak sulung. Misalkan seorang punya 2 istri dan keduanya melahirkan anak laki-laki, tetapi anak yang lahir lebih dulu bukan anak dari istri kesayangannya. Kalau orang itu mau menentukan bagaimana ia akan membagi kekayaannya kepada anak-anaknya, ia tak boleh memihak pada anak dari istri kesayangannya dengan memberi kepada anak itu bagian yang menjadi hak anak sulung. Ia harus memberi bagian 2 kali lipat dari harta bendanya kepada anak laki-laki yang sulung, walaupun anak itu bukan anak dari istri kesayangannya. Hak anak sulung harus diakui oleh ayahnya, dan kepada anak itu harus diberi warisan yang menjadi haknya menurut hukum. Peraturan tentang anak yang durhaka. Misalkan ada anak laki-laki yang keras kepala, suka memberontak dan tak mau menurut kepada orang tuanya, walaupun mereka sudah menghukum dia. Maka orang tuanya harus membawa dia kepada para pemuka kota tempat mereka tinggal dan minta supaya anak itu diadili. Mereka harus berkata kepada para pemuka kota itu, "Anak kami ini keras kepala, suka memberontak, dan tak mau taat kepada kami. Ia memboroskan uang dan suka mabuk." Lalu orang-orang lelaki dari kota itu harus melempari anak itu dengan batu sampai mati. Dengan demikian, kamu memberantas kejahatan itu. Semua orang di Israel akan mendengar tentang kejadian itu dan menjadi takut. Berbagai peraturan. Apabila seorang telah dihukum mati
karena suatu kejahatan dan mayatnya digantung pada tiang, mayat itu tak boleh dibiarkan di situ sepanjang malam, tetapi harus dikubur pada hari itu juga. Mayat yang tergantung pada tiang mendatangkan kutuk Allah atas negeri. Jadi kuburkanlah mayat itu, supaya kamu tidak mencemarkan negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pasal yang ke-22. Apabila sapi atau domba milik orang sebangsamu sesat dan kamu melihat binatang itu, janganlah pura-pura tidak tahu, tetapi bawalah binatang itu kembali kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya jauh rumahnya, atau kamu tidak tahu siapa pemiliknya, bawalah binatang itu ke rumahmu. Apabila pemiliknya datang mencarinya, serahkanlah kepadanya. Buatlah begitu juga kalau kamu menemukan seekor keledai, sepotong pakaian, atau apa saja milik orang sebangsamu. Kalau seekor keledai atau sapi milik orang sebangsamu rebah di jalan, janganlah pura-pura tidak tahu, tetapi tolonglah dia membangunkan binatang itu kembali. Orang perempuan tak boleh berpakaian seperti laki-laki, dan orang laki-laki tak boleh berpakaian seperti perempuan, sebab orang yang berbuat begitu dibenci Tuhan Allahmu. Kalau kamu menemukan sebuah sarang burung di pohon kayu atau di tanah dengan induk burung sedang duduk di atas telurnya, atau bersama-sama dengan anak-anaknya, janganlah mengambil induk burung itu. Kamu boleh mengambil anak-anak burung itu, tapi biarkan induknya terbang, supaya kamu panjang umur dan hidup makmur. Apabila kamu membangun rumah, kamu harus memasang pagar di sekeliling pinggir atapnya. Maka kamu tidak bertanggung jawab kalau ada orang jatuh dari atap itu lalu mati. Janganlah menanam tanaman lain di kebun anggurmu kecuali pohon anggur. Kalau kau tanam juga, kamu tak boleh mengambil hasil kebun itu, baik dari anggur maupun dari tanaman lainnya. Jangan memasang seekor sapi dan seekor keledai pada satu bajak. Jangan memakai pakaian yang dibuat dari wol dan linen dalam satu tenunan. Buatlah rumbai-rumbai pada keempat ujung pakaianmu. Peraturan tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Misalkan seorang laki-laki kawin dengan seorang gadis dan kemudian tidak menginginkannya lagi. Ia membuat tuduhan palsu bahwa istrinya bukan perawan pada waktu mereka kawin. Dalam hal itu, orang tua wanita itu harus mengambil kain pengantin yang ada bekas darahnya, yang membuktikan bahwa anak mereka pada waktu itu masih perawan. Kain itu harus mereka tunjukkan kepada para pemuka kota di pengadilan. Ayah gadis itu harus berkata kepada mereka, "Saya sudah serahkan anak saya kepada orang ini menjadi istrinya, tetapi sekarang ia tidak menginginkannya lagi." Ia buat tuduhan palsu dengan berkata bahwa istrinya bukan perawan waktu mereka kawin, tetapi ini buktinya bahwa anaknya waktu itu masih perawan. Perhatikanlah bekas darah pada kain pengantinnya ini. Maka para pemuka kota harus memanggil orang laki-laki itu
dan memukul dia. Mereka juga harus mendenda dia 100 uang perak dan menyerahkan uang itu kepada mertuanya, karena ia telah merusak kehormatan seorang wanita Israel. Lagi pula wanita itu harus tetap menjadi istrinya dan tidak boleh diceraikannya seumur hidupnya. Tetapi andai kata tuduhan itu benar dan tidak ada bukti bahwa istrinya itu masih perawan pada waktu kawin, maka wanita itu harus dibawa ke pintu rumah orang tuanya. Di tempat itu, orang-orang lelaki dari kota itu harus melempari dengan batu sampai mati. Wanita itu telah melakukan sesuatu yang memalukan bangsa kita karena bersetubuh sebelum kawin, selagi ia masih tinggal di rumah ayahnya. Dengan menghukum dia, kamu memberantas kejahatan itu. Kalau seorang laki-laki tertangkap basah selagi ia bersetubuh dengan istri orang lain, kedua-duanya harus dihukum mati. Dengan demikian, kamu memberantas kejahatan itu. Misalkan di dalam kota seorang lelaki tertangkap basah selagi ia bersetubuh dengan seorang gadis yang sudah bertunangan dengan orang lain. Dalam hal itu, mereka harus dibawa keluar kota dan dilempari dengan batu sampai mati. Gadis itu harus dibunuh karena ia tidak berteriak minta tolong, sedangkan hal itu terjadi di dalam kota, di mana teriakannya dapat didengar, dan orang laki-laki itu harus dibunuh karena ia bersetubuh dengan gadis yang sudah bertunangan. Dengan menghukum kedua-duanya, kamu memberantas kejahatan itu. Tetapi lain halnya kalau di ladang seorang laki-laki memperkosa seorang gadis yang sudah bertunangan dengan orang lain. Dalam hal itu, hanya yang laki-laki harus dihukum mati. Gadis itu tak boleh diapa-apakan karena ia tidak melakukan sesuatu yang pantas dihukum mati. Perkara itu seperti perkara seorang yang menyerang orang lain dan membunuhnya. Pemerkosaan itu terjadi di ladang, dan walaupun gadis itu berteriak minta tolong, namun tak ada orang yang datang menolongnya. Misalkan seorang laki-laki tertangkap basah sebab ia memperkosa seorang gadis yang belum bertunangan. Dalam hal itu, ia harus membayar kepada ayah gadis itu mas kawin seharga 50 uang perak. Gadis itu harus menjadi istrinya karena ia dipaksa bersetubuh, dan selama hidupnya ia tak boleh diceraikan. Tak seorang pun boleh menghina ayahnya dengan meniduri salah seorang istri ayahnya. Pasal 23. Orang-orang yang tidak termasuk umat Tuhan. Orang yang telah dikebiri atau dipotong jakarnya tak boleh menjadi warga umat Tuhan. Orang yang lahir di luar pernikahan dan semua keturunannya sampai yang ke-10 tak boleh menjadi warga umat Tuhan. Orang Amon dan Moab serta keturunan mereka sampai yang ke-10 tak boleh menjadi warga umat Tuhan, karena mereka tak mau memberi kamu makanan dan air ketika kamu dalam perjalanan keluar dari Mesir. Bahkan mereka mengupah Bileam, anak Beor,
dari kota Petor di Mesopotamia untuk mengutuk kamu. Tetapi Tuhan Allahmu tak mau mendengarkan Bileam. Sebaliknya ia mengubah kutuk itu menjadi berkat, karena ia mengasihi kamu. Selama kamu hidup dan sampai selama-lamanya, janganlah menolong bangsa-bangsa itu atau membuat mereka makmur. Jangan memandang rendah orang Edom, karena mereka itu saudaramu. Jangan juga memandang rendah orang Mesir, karena kamu pernah tinggal di negeri mereka. Mulai dari angkatan ketiga dan selanjutnya, keturunan mereka boleh menjadi warga umat Tuhan. Menjaga kebersihan perkemahan tentara. Pada waktu kamu sedang berperang, kamu harus menghindari segala sesuatu yang menjadikan kamu najis. Kalau seorang menjadi najis karena mengeluarkan mani pada waktu tidur, ia harus meninggalkan perkemahan dan tinggal di luar. Menjelang sore, ia harus mandi, dan waktu matahari terbenam, ia boleh kembali ke perkemahan. Kamu harus menyediakan tempat di luar perkemahan untuk buang air. Kalau mau ke sana, bawalah selain perlengkapanmu juga sepotong kayu untuk menggali lubang tempat membuang hajat dan untuk menimbunnya. Tuhan Allahmu menyertai kamu di dalam perkemahanmu untuk melindungi kamu dan memberi kamu kemenangan atas musuh-musuhmu. Maka jagalah supaya perkemahanmu tetap bersih. Jangan sampai terdapat sesuatu yang tidak senonoh di antara kamu, supaya Tuhan jangan meninggalkan kamu. Berbagai peraturan. Apabila seorang budak melarikan diri dari tuannya, lalu ia datang kepadamu minta perlindungan, janganlah menyuruh dia pulang. Ia boleh tinggal di salah satu kotamu menurut pilihannya, dan kamu tak boleh memperlakukan dia dengan keras. Seorang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, tak boleh menjadi pelacur di kuil-kuil pemujaan. Juga uang yang diperoleh dari hasil pelacuran tak boleh dibawa ke rumah Tuhan Allahmu untuk membayar kaul, sebab Tuhan Allahmu membenci pelacur di kuil-kuil pemujaan dan upah pelacuran. Kalau kamu meminjamkan uang kepada orang asing, kamu boleh minta bunga. Tetapi kalau kamu meminjamkan uang atau makanan atau barang lain kepada orang sebangsamu, pinjaman itu harus diberikan tanpa bunga. Taatilah perintah itu, maka Tuhan Allahmu memberkati segala sesuatu yang kamu lakukan di negeri yang kamu duduki. Kalau kamu menjanjikan sesuatu kepada Tuhan Allahmu, janganlah menunda-nunda untuk menepati janji itu, karena Tuhan Allahmu tetap menuntutnya, dan kamu berdosa jika tidak memenuhinya. Kamu tidak berdosa kalau tidak membuat janji kepada Tuhan. Tetapi kalau kamu dengan sukarela membuat janji kepada Tuhan Allahmu, kamu wajib menepatinya.
apabila kamu sedang berjalan melalui kebun anggur orang lain, kamu boleh makan buah anggur sebanyak yang kamu inginkan, tetapi tak boleh mengumpulkannya di dalam keranjang. Kalau kamu sedang berjalan melalui ladang gandum orang lain, kamu boleh makan gandum yang kamu petik dengan tangan, tetapi tak boleh memotongnya dengan sabit. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada hari ini, dan semoga apa yang kita baca dapat bermanfaat untuk pedoman kita dalam memahami Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Sekian, dan Tuhan memberkati. Amin.